Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz kelas 43 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Oke, perhatikan buku paket kalian halaman 63. Pada halaman 63 ini atau pada pembelajaran 1 ini kita akan mencari informasi tentang tokoh pahlawan nasional ya. Salah satunya adalah Kapitan Patimura yang berasal dari Maluku ya. Nah, setelah itu juga kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cermin. Oke? Pahlawanku, kebanggaanku. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak mungkin diraih tanpa pengorbanan para pahlawan ya. Oleh karena itu jasa para pahlawan patut kita hargai, patut kita banggakan. Cara yang paling tepat untuk menghargai jasa para pahlawan adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Hari ini sudah tidak ada lagi peperangan, apalagi menggunakan perang fisik ya, sudah tidak ada lagi. Ya, alhamdulillah kita bersyukur telah dilahirkan ya di negara yang telah merdeka ya. Kita dengan bebas ya melakukan, tidak ada tekanan dari siapapun ya. Inilah yang harus kita banggakan. Dan kita juga harus mengisi ya kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dengan hal-hal yang positif ya. Kalau kalian sebagai pelajar belajar dengan sungguh-sungguh ya, dengan ilmu yang kalian miliki nantinya ya kalian bisa mengembangkan kembali ilmu-ilmu yang ada di negara kita ya, supaya negara kita lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan yang lebih penting lagi bisa memakmurkan seluruh masyarakat yang ada di negara kita. Baik anak-anakku, pada halaman 63 nanti kalian baca teks tentang Kapitan Patimura ya. Setelah nanti kalian baca, kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian ya. Jadi kalian terlebih dahulu membaca. Nah, pada halaman ini pula nanti kalian akan menulis informasi yang telah kalian peroleh. Dan ini bisa kalian lakukan setelah kalian membaca teks Kapitan Patimura ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cermin ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang sifat-sifat cermin, bacalah teks sifat-sifat cermin yang ada di buku siswa pada halaman 67 ya. Kalian tentu tidak dapat melihat benda dalam keadaan gelap. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata kita ya. Proses melihat terjadinya itu karena cahaya mengenai benda. Kemudian benda tersebut memantulkan cahayanya ke mata kita sehingga kita bisa melihat. Nah, cermin itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada cermin datar, ada cermin cekung, ada juga cermin cembung. Nah, ini ya. Ya. Ini nanti ada praktiknya. Ya. Cermin datar contohnya berupa cermin rias. Cermin cekung berupa bagian dalam sendok makan. Nah, cermin cembung contohnya berupa kaca spion. Cermin datar itu apa sih? Cermin yang bagian pemantulannya datar ya. Ada juga cermin cekung. Cermin yang bagian pemantulannya berupa cekungan. Ada lagi cermin cembung. Cermin yang bagian pemantulannya berupa cembungan ya. Itu nanti kalian coba boleh menggunakan tesi di rumah kalian ya, sendok ya. Itu salah satu penggunaan cermin cekung ya. Nah, nanti juga kalian harus membaca teks tentang Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa ya, untuk mengetahui sejarah Kerajaan Goa. Setelah kalian nanti sudah membaca, kalian tulis ya pokok-pokok paragrafnya atau ide pokok dari setiap paragraf yang kalian baca. Ini soal-soalnya ada di buku paket kalian juga.
juga nanti terlebih dahulu kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Pada pembelajaran 2 kita akan mempelajari tentang pemuda yang berprestasi ya. Salah satu pemuda yang berprestasi di sini adalah Jendi Pangabean ya. Jendi Pangabean ini lahir pada tanggal 6 Juni 1091 di Kunim, Sumatera Selatan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian terlebih dahulu dibaca ya. Siapa sih Jendi Pangabean sebenarnya itu? Nah, setelah dibaca nanti kalian kerjakan latihan-latihan soal yang ada di bawahnya. Berilah tanda sikap centang di bawah ini pada gambar yang menunjukkan sikap pantas seorang pelajar dan pada silang pada gambar yang tidak pantas ya. Apakah gambar-gambar ini pantas atau tidak? Nanti kalian beri tanda checklist ya. Kalau yang pantas diberi tanda checklist, yang tanda silang berarti tandanya tidak pantas ya. Artinya tidak pantas jadi tidak boleh ditiru. Contohnya gambar yang pertama ya, ada anak yang sedang berkelahi ya. Bagus enggak? Perlu dicontoh apa tidak? Nah, ini tidak boleh ya. Alasannya kenapa? Karena itu merusak persatuan ya kan. Jadi keadaannya tidak nyaman. Tapi ada salah seorang yang sedang menengahinya ya, sehingga tidak terjadi perkelahian ya. Jadi kalian nanti beri tanda checklist dan tanda silang, kemudian kalian berikan alasannya ya. Apakah kalian masih ingat apa saja urutan pelaksanaan kegiatan upacara ya? Kita sudah sering sebelum masa pandemi ini melakukan kegiatan upacara setiap hari Senin ya. Untuk urutannya kita sudah ada ya, dan ini perlu pada saat pelaksanaan upacara itu ada yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ini harus kita hafalkan ya, karena ini lagu wajib nasional ya. Baiklah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.